Shalom semuanya, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sekali, saya hari ini bisa diberkati. Saya bisa dikasih kesempatan buat menyampaikan sedikit dari firman Tuhan. Untuk memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anakmu kembali mengucap syukur untuk setiap kasih setiamu Tuhan, berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan renungan Tuhan. Engkau berkati Tuhan, biarlah renungan hari ini Tuhan bisa menjadi berkat untuk setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah yang hamba-Mu sampaikan Tuhan hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, hari ini saya bersyukur, hari ini saya mengambil tema tentang pengampunan. Kita bakal bahas ini. Terkadang manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan gitu ya. Jadi mungkin kita tuh harus memaafkan, tapi mereka berbuat kembali kesalahan. Ataupun kita juga sebaliknya seperti itu. Tetapi pada dasarnya juga manusia itu adalah daging. Jadi setiap manusia itu kadang mau memaafkan, tapi dia tuh kayak udah kalah banget sama egonya. Seperti, saya mau memaafkan nih orang, tapi kesalahan orang ini tuh begitu besar kepada saya. Tapi yang kita tahu, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu mengampuni kesalahan seseorang yang mungkin itu kesalahannya cukup besar. Karena Tuhan, contohnya adalah Tuhan mengampuni kita, padahal kita tuh pasti memiliki kesalahan. Kita tuh gak pernah luput dari dosa, tapi Tuhan selalu memaafkan kita. Jadi sebenarnya boleh gak sih manusia tuh menyimpan amarahnya lebih dari satu atau mungkin seminggu juga, sebulan gitu. Boleh gak sih sebenarnya? Di Efesus 4 ayat 26 dan 27 mengatakan bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat yang ke-27 adalah, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi dia 26 mengatakan kita nggak boleh menaruh amarah, perasaan marah, benci, dengki sampai dengan matahari terbenam, karena itu sudah melampaui sih. Jadi lebih lama kita marah, iblis itu makin kuat untuk menguasai pemikiran kita. Bisa saja nanti kita tuh berpikir dengan negatif, ingin berbuat jahat kepada mereka yang udah berbuat jahat kepada kita, ingin membalas dendam gitu. Jadi kan iblis bisa menguasai kita bisa Jadi kalau iblis sudah menguasai hati kita, pikiran kita, apa yang kita lakukan itu kadang tuh nanti bakal jadi hal sesuatu yang negatif. Pikiran kita jadi berpikir tentang kejahatan. Misalnya kita membalas mereka yang sudah jahat sama kita dan tidak mengampuni mereka, menyimpan dendam seperti itu. Jadi sebaiknya kita tuh nggak perlu pendam marah-marah itu. Mungkin sebaiknya kita bisa luapkan dengan cara kita ngomong sama mereka apa kesalahan kita. Mungkin kalau kita punya salah, tolong dimaafin, tolong perjelas saja, jangan berbuat sesuatu yang membuat pertengkaran gitu. Jadi mungkin lebih baik kalau dibincangkan, karena menyelesaikan masalah itu lebih baik. Problem yang cukup besar jadinya saling bertengkar, gak bisa mengampuni, nah itu nanti malah iblis masuk, jadilah sesuatu yang negatif gitu. Dan untuk ayat penutup ada di Roma 12 ayat yang ke-21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Di sini kita tahu kalau ada yang bersalah dengan kita, jangan kau balas balik gitu. Jangan kalian balas balik kejahatan mereka, tapi balaslah dengan senyuman, kasih, dan juga pengampunan. Karena kita anak-anak Yesus beda, kelas kita tuh lebih tinggi, jadi kasih kita juga lebih banyak kan. Kita belajar dari Tuhan Yesus gimana kasih sebenarnya, dan juga baiknya kita nggak perlu balas mereka, terserah mau mereka ngapain juga, tapi kita hanya perlu mengampuni, karena kita tahu setiap orang pasti bisa berubah ke depannya. Jadi puji Tuhan, ini sharing untuk hari ini. Intinya adalah jangan pernah membalas sesuatu dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Karena
kita anak Tuhan adalah anak-anak terang, mencontohkan yang baik gitu. Dan belajarlah mengampuni sekecil apapun, sebesar apapun, karena itu adalah kewajiban kita. Tuhan, Kau ajari kami cara mengampuni Tuhan, jangan biarkan kami menaruh dendam Tuhan, biarlah kami ingin menjadi seperti-Mu Tuhan, yang setiap saat mengampuni Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan, biarlah Kau berkati dari awal hingga akhir Tuhan, Kau sertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Thank you semuanya.